Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى السلامة ولكم العافية. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah dan kepadanya lah kita persembahkan puja dan puji dan syukur kita, karena dengannya lah, atas taufiknya lah kita masih bisa hidup di dunia ini dan kemudian melaksanakan segala perintahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kajian kita masih seputar bab sabar. Bersabar dan bersyukur. Al-muallif rahimahullah, penulis kitab ini rahimahullahu ta'ala mengatakan: "Thumma a'lam anna al-'abda la yastaghni 'ani as-sabri fi kulli halin min al-ahwal." Dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba tidak bisa terlepas dari sabar. Seorang hamba tidak bisa tidak memerlukan sabar dalam kondisi apapun. Oleh karenanya kita katakan sabar itu dibutuhkan pada semua keadaan, tanpa terkecuali.
وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. Dan bahwasanya segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, segala sesuatu pernak-pernik kehidupan di dunia ini tidak akan terlepas dari dua hal. Ahaduhuma ma yuwafiqu hawahu min as-sihhati was-salamati wal-mali wal-jah wa kathratul 'ashirati wal-ittiba' aw al-atba' wa jami' maladhi ad-dunya. فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة للخلق. Maka kata beliau, yang pertama adalah hal-hal yang sejalan dengan keinginan kita. Jadi kita tidak bisa terlepas dari hal-hal yang sejalan dengan keinginan kita. Seperti kesehatan, ketenangan, harta, kedudukan, anak-anak, pengikut yang banyak, serta segala macam bentuk kenikmatan dunia. Dan di dalam hal ini, di dalam perkara ini, seorang hamba tetap memerlukan sabar di dalamnya. Ya, jadi dalam kenikmatan pun seseorang butuh sabar. Dan supaya tidak lepas kontrol. Dan kemudian tidak terbenam di dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga pada akhirnya nikmat-nikmat tersebut menjadi sebuah nikmah. Apa itu nikmah? Lawan daripada ni'mah. Nikmah ini adalah sebuah musibah yang datang dari sebuah kenikmatan. Maka sabar itu tidak hanya ketika kita kena musibah, tapi dalam hal yang menyenangkan itu juga butuh kesabaran. Ini yang kadang kita lupa. Kita memaknai sepintas sabar itu hanya ketika kita butuh, hanya tatkala kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kadang kita katakan sabar. Tapi untuk nikmat, kadang-kadang kita lupa bahwasanya ternyata di situ juga malah justru lebih butuh untuk kita bersabar di dalamnya. Tidak lepas kontrol, tidak terbenam di dalam kenikmatannya dan menikmatinya, di mana tetap harus memperhatikan hak-hak Allah. Ya. Seperti halnya hak Allah di dalam rizki, di dalam harta, dengan cara berinfak. Dan hak-hak Allah di dalam diri kita masing-masing. Hak-hak Allah dalam nikmat yang kita rasakan di setiap sekujur tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tetap harus kita ingat, tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya nikmat. Ujung rambut sampai ujung kaki itu udah nikmat. Betapa enak, betapa indahnya dan betapa nyamannya ketika kita bisa bangun, kemudian kita kembali sehat seperti sedia kala. Bangun, alhamdulillah, nafas masih lancar, penglihatan masih bisa melihat dengan nyaman, mendengar juga demikian, mencium juga demikian, lidah masih bisa merasa dengan makanan-makanan yang ada.
perut masih bisa menerima makanan-makanan, dan di sana ada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap badan-badan kita. Wa mata lam yadbit nafsahu 'anil inhimak fil maladhi war rukuni ilaiha akhrajahu dhalika ila al-batri wat tughyan hatta qala ba'dul 'arifin al-mu'minu yasbiru 'ala al-bala' wa la yasbiru 'ala al-'afiyati illa siddiq. Maka kata beliau, bila seorang hamba tidak mengontrol diri sehingga dia terbenam dalam kenikmatan dan cenderung kepadanya, artinya dia terus dapat nikmat tapi enggak menunaikan hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap hari dia dapatkan nikmat, tapi dia tidak mau bersabar di atasnya, tidak mau bersabar di dalamnya atas nikmat tersebut. Maka hal itu akan menyeret seseorang di dalam kesombongan. Makanya kalau orang yang enggak sabar dalam nikmat, tidak bersabar atas kenikmatan, maka biasanya ujungnya adalah sombong, angkuh. Maka sebagian ahli hikmah atau orang-orang bijak berkata, al-mu'minu yasbiru 'ala al-bala' wa la yasbiru 'ala al-'afiyati illa siddiq. Seorang mukmin bisa bersabar saat diuji, namun sedikit sekali yang bisa bersabar di atas kenikmatan. Sedikit sekali yang bisa bersabar di atas keselamatan. Dia berada dalam kenikmatan yang banyak sekali, tapi dia enggak bersabar di atasnya dengan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Illa siddiq, kata ahli hikmah, kecuali orang-orang yang jujur siddiq. Maka dialah yang bisa bersabar di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata salah seorang salaf, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, ubtulina bid-dharra'i fasabarna wa ubtulina bis-sarra'i falam nasbir. Wa kadzalika qala Allah taala la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kami diuji dengan kesulitan, maka kami bersabar. Kami dicoba dengan sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, kami bisa bersabar. Lalu kami diuji dengan kemudahan. Subhanallah. Jadi jangan kira kemudahan yang kita dapatkan setiap harinya itu semuanya berbentuk nikmat. Ya betul, memang kasat mata melihatnya nikmat, tapi itu bisa jadi berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang banyak yang bisa bersabar ketika diuji dengan musibah. Bisa sabar dia. Maka kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, wa butulina bis-sarra' falam nasbir. Dan ketika kami diuji dengan sesuatu yang nikmat, yang enak, diuji dengan kemudahan, tetapi kami tidak bisa sabar. Oleh karenanya Allah berfirman, ini wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Harta nikmat atau tidak? Nikmat.
Tapi tidak jarang orang malah justru binasa karena hartanya. Anak-anak juga demikian, nikmat atau tidak nikmat. Tapi tidak jarang orang terseret dalam kebinasaan dikarenakan karena anak-anaknya. Maka di sini Allah mengingatkan, harta dan anakmu adalah ujian. Maka jangan kalian dibuat lalai dengannya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu menjadikanmu lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah ujian, adalah cobaan. Allah berfirman juga di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Subhanallah. Sampai-sampai Allah mengatakan sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagimu. Mungkin di dunia ini tidak nampak bentuk permusuhan dari seorang istri dan anak, di mana mereka adalah salah satu anggota keluarga yang terdekat dengan kita, yang senantiasa membersamai kehidupan kita sehari-hari. Tapi awas, di antara mereka kelak akan menjadi musuhmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan keberadaan mereka, tetap harus hati-hati. Tetap harus dalam pengawasan kita sebagai seorang pemimpin. Jangan-jangan nanti istri saya justru menjerumuskan saya ke dalam api neraka, atau sebaliknya anak saya juga. Maka seorang ayah, seorang suami, tanggung jawabnya besar. Besar tanggung jawabnya. Jangan sampai lalai terhadap istri dan anak. Jangan sampai lalai untuk mengingatkan mereka, mengawasi mereka, apa yang dikerjakan, bagaimana ibadahnya, bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kewajiban-kewajibannya sudah dilaksanakan atau tidak. Maka menjadi seorang suami itu, menjadi seorang ayah itu, ya, tidak hanya berkewajiban menutupi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dari sandang pangan dan seterusnya, dari yang primer, dari yang sekunder dan seterusnya. Bukan hanya baju, bukan hanya makan yang wajib untuk kita penuhi kebutuhan keluarga kita, tapi ada satu kebutuhan yang wajib untuk kita terus tanyakan. Bagaimana penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah telah ditunaikan atau tidak? Kan biasanya kalau seorang suami, seorang ayah, biasanya ini biasanya, tapi nggak tahu kalau di luar kebiasaan. Biasanya kan bertanya, "Nak, sudah makan apa belum?" Kan begitu. Sudah makan apa belum? Kadang ditelepon, di sela-sela mungkin pekerjaannya dia menelpon istri dan anaknya, "Sudah makan siang apa belum?" Kan biasanya begitu. Nah, rubah konsep ini. Yang pertama kali harus ditanyakan, sudah sholat apa belum? Itu yang harus ditanya. Sudah sholat apa belum? Belum, sholat sekarang. Kan begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Boleh bertanya, nggak ada salahnya. Sudah makan apa belum? Hari ini bagaimana pelajarannya di sekolah? Bagaimana dan seterusnya. Tapi ada satu pertanyaan yang wajib untuk kita tanyakan. Sudah sholat apa belum? Tadi sholat zuhur. Di mana?
Tadi sholat zuhur sama siapa? Asar juga demikian. Subuh gimana? Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena jelas sekali ini adalah ancaman buat kita. Kita ini terancam dengan orang-orang terdekat sendiri di antara kita, di sekeliling kita. Kita mungkin merasa aman dari gangguan orang lain, aman bermusuh-musuh kita, tapi terkadang kita tidak pernah merasa bahwasanya ternyata orang-orang terdekat sendiri saya ternyata kelak dia yang akan menjadi musuh saya, musuh berat bagi kita semuanya. Ya tergantung bagaimana kita bisa bersabar dengannya. Atau termasuk di dalam halnya harus bersabar. Di antara kesabarannya adalah mengarahkan mereka kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk yang kedua, tadi yang pertama apa? Sesuatu yang sejalan dengan harapan kita. Ya. Jadi di dunia ini hanya ada dua keadaan manusia. Yang pertama, sejalan dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Yang kedua, apa yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Yang pertama tadi semuanya sejalan dengan keinginan kita. Dari keinginan-keinginan dunia, nikmat-nikmat dunia, sehat, harta dan lain sebagainya. Yang kedua ini sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Dan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Ya. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan. Seseorang butuh sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nafsa bi tab'iha tunaffiru 'anil 'ubudiyah. Karena tabiat jiwa, tabiat manusia itu menolak untuk berhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat manusia itu ada unsur jauh dari Allah, ada unsur tidak taat, ada unsur pembangkangan, ada unsur keangkuhan, ada unsur menolak kebenaran, ada unsur melanggar peraturan dan lain sebagainya. Makanya taat butuh sabar. Taat butuh sabar. ثم العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة ومنها ما يكره بسببها جميعا كالحج والجهاد. Seperti halnya kadang biasanya ibadah-ibadah yang kadang tidak disenangi atau berat untuk melaksanakannya, malas untuk melaksanakannya, seperti apa? Salat. Ada juga bentuk ketaatan yang dibenci karena kekikiran, seperti zakat, berinfak. Kalau orang sudah kikir, itu benci sama yang namanya zakat, benci sama yang namanya sedekah, benci sama yang namanya infak. Ketika ada sifat kekikiran di dalam diri seseorang, dan itu terkadang muncul di dalam setiap diri orang. Kadang muncul sifat kikir itu, Pak. Ya, mungkin kita sendiri merasakan kadang kita berat sekali untuk berinfak, berat sekali untuk mengeluarkan sepeser 2 peser rupiah di dalam kantong kita. Sewaktu-waktu biasa terjadi seperti itu. Dan ini bentuk ketaatan yang harus kita lawan dengan sabar. Ketika ada muncul hal-hal seperti itu, lawan dengan sabar. Sabar dengan apa? Kerjakan yang tadinya mendorong, hal-hal yang mendorong dalam diri kita untuk tidak taat, lawan dengan apa? Dengan bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa yahtajul muridu ila sabri ala ta'atihi fi thalathati ahwal. Di dalam bersabar menjalani ketaatan, seseorang yang berjalan menuju ke akhirat, seseorang yang mendambakan kehidupan akhirat, seseorang yang mengedepankan kehidupan akhirat, butuh sabar dalam 3 kondisi. Ya. Jadi ketika kita taat itu, yang dengannya kita berharap agar masuk ke dalam surga, yang dengannya kita berharap agar diridhai oleh Allah, yang dengannya kita harap agar husnul khatimah, selamat dari azab kubur, nyaman di padang mahsyar, indah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh untuk bersabar di dalamnya. Di dalam 3 kondisi. Yang pertama, hal qabla al-ibadah. Sabar saat sebelum beribadah. Jadi sabar itu bukan hanya tatkala kita sedang beribadah, melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan hanya dalam kondisi seperti itu kita dituntut untuk bersabar. Tapi sebelumnya sudah harus ada kesabaran di dalamnya. Seperti apa sabar sebelum beribadah? Dikatakan dalam sini, beliau mengatakan wahiyya tashihun niyyah, yaitu membenarkan niat. Di dalam beribadah, sebelum beribadah benarkan dulu niatnya. Nah, ini diantara bentuk kesabaran sebelum beribadah. Terkadang orang nggak sabar, ya, datang waktu beribadah langsung masuk ke dalamnya tanpa mencek dan merecek kembali hatinya. Dia nggak sabar untuk mengecek hatinya, dia nggak sabar untuk memeriksa hatinya sebelum beribadah. Dan terkadang orang merasa ujub di dalam, insya Allah saya ikhlas, insya Allah nggak ada masalah, aman. Subhanallah. Kita katakan bahkan sebelum kita beribadah, melakukan ketaatan pun butuh kesabaran di dalamnya. Dengan apa? Periksa dulu hati kita. Sebelum melangkahkan kaki pertama, lihat dulu kondisi hati kita. Ini cenderungnya kemana? Saya melakukan ini untuk, ya, supaya dikenal, supaya dibilang orang baik, supaya dibilang orang taat, orang soleh dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Atau betul karena Allah. Jadi ini butuh sabar kita di situ. Jadi beramal itu tidak ujuk-ujuknya langsung plek kerja ibadah. Tidak. Ada satu hal yang perlu kita sabar dengannya. Periksa dulu niatnya. Periksa dulu keikhlasannya. Wasabru ala syawaibir riya. Dan juga termasuk sabar terhadap godaan-godaan riya. Itu sabar sebelum beribadah. Yang kedua, wahalu fi nafsil ibadah, wahalun fi nafsil ibadah, wahia alla yaghfal anillahi ta'ala fi athna' al-ibadah, wa la yatakasal an tahqiq al-adab was-sunan, fayulazimu as-sabr 'an dawa'id futur ila al-faragh min al-amal. Yang kedua, yaitu sabar tatkala sedang beribadah. Kalau yang tadi sebelum beribadah, dengan memeriksa hati kita, niat kita. Yang sekarang yang kedua adalah sabar tatkala sedang beribadah. Bersabar agar tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala tatkala beribadah. Tidak bermalas-malasan dalam mewujudkan adab-adab dan sunnah-sunnah dalam beribadah. Dan senantiasa memeriksa kesabaran kita di dalam beribadah, saat beribadah. Konsisten supaya tidak ada rasa malas di dalam beribadah sampai akhirnya selesai ibadah tersebut. Ya, contohnya kadang ketika kita sholat, ya alhamdulillah sudah lewat daripada
Level yang pertama, dia sudah bisa mendobrak pintu kemalasan untuk melaksanakan sholat. Sholat dia, alhamdulillah. Tapi ada kewajiban sabar di dalamnya, yaitu menghadirkan semua bentuk-bentuk sunnah-sunnah di dalam sholat. Sabar atau tidaknya kita di dalamnya. Terkadang kita nggak sabar. Sholat misalnya, ya kadang mungkin ya sholat sunnah, baca surat Al-Fatihah saja. Tidak lagi membaca surat pendek. Dengan dalih apa? Kelamaan. Cepat-cepat. Berarti nggak sabar dia di situ. Ruku juga demikian. Allahu Akbar. Baca Subhana Rabbiyal Azim. Sekali cuma. Kenapa? Kelamaan kalau 3 kali. Berarti nggak sabar di situ. Dia sudah mendobrak pintu kesabaran untuk bertaat Al-Quran, tapi di saat beribadah dia belum sabar. Saat beribadah dia belum sabar berarti. Sujud juga demikian. Sujud Subhana Rabbiyal A'la. Baca cuma sekali. Duduk di antara sujud baca cuma doa yang paling pendek. Rabbighfirli, Allahu Akbar. Rabbighfirli, Allahu Akbar. Berarti dia belum sabar di dalam salat. Berarti dia belum sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, padahal sujud dianjurkan untuk banyak berdoa. Dia hanya mencukupkan Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar. Nah, mana doa-doa kita? Mana bukti pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap keinginan-keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi sabar di dalam sebelum beribadah dan sabar di saat beribadah. Ini sabar ini masuk ke dalam kategori sabar di dalam ketaatan. Gitu ya. Karena bentuk sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar sabar kala datang musibah, ya. Dan sabar di dalam menjauhi maksiat-maksiat. Nah, sabar dalam ketaatan ini dibagi menjadi 3. Sabar sebelum taat, sabar sebelum beribadah, yaitu dengan memperbaiki niat tadi. Yang kedua, sabar tatkala kita beribadah dengan tetap menunaikan rukun-rukun dan sunnah-sunnah yang ada dalam ibadah tersebut. Dan yang ketiga, yaitu apa? Al-halatu tsalitsatu ba'da al-faraghi min al-amal was-sabru 'an ifsha'ihi wat-tadhahuri bihi li ajli ar-riya'i was-sum'ah wa 'an kulli ma yubtilu 'amaluhu wa 'an kulli ma yubtilu 'amalahu faman lam yasbir ba'da as-sadaqati 'anil manni wal adha abtalaha. Kata beliau, di antara bentuk kesabaran di dalam taat kepada Allah adalah sabar setelah beribadah. Seperti apa bentuknya? Sabar setelah beribadah, yaitu sabar dengan tidak menyebarluaskannya dan tidak menampakkannya karena riya, karena sum'ah. Biasanya kan orang sabar tuh, sholatnya sabar, puasanya, masya Allah sabar dia. Kalau nggak sabar nggak puasa dia. Karena justru dia sabar menahan lapar dan dahaga, makanya dia puasa. Bisa tahan sampai terbenamnya matahari. Dia sudah lewati sabar sebelum beribadah, sabar dalam beribadah, tapi masih ada ujian sabar setelah beribadah. Dengan sabar apa? Tidak menampakkannya. Tidak menampakkannya di hadapan manusia dengan tujuan riya atau dengan tujuan sum'ah. Dan ini tidak sedikit orang yang tergelincir dalam hal ini. Sabar di awal, sabar di tengah, tapi di akhir dia nggak sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini dikatakan, faman lam yasbir ba'da as-sadaqati 'anil manni wal adha abdalaha. Barang siapa yang tidak bersabar setelah sedekah dengan menahan diri dari mengungkit-ngungkit dan menyakiti
maka dia sendiri yang membatalkan ibadahnya itu sendiri. Dan ibadah-ibadah yang lain contohnya, ya, kalau sedekah biasanya kita mengungkit-ungkit, ya, kadang juga setelah bersedekah malah justru menyakiti, kamu kan sudah saya kasih itu, kemarin kan saya sudah bantu ini sama kamu kok nggak bantu saya sekarang, kamu kok nggak tahu diri ya, dan seterusnya. Itu sedekah. Nah, sholat juga demikian, puasa juga demikian, haji umroh juga demikian. Apapun bentuk ibadah kita, ya, kalau nggak sabar setelah beribadah untuk menahannya supaya tidak nampak, supaya tidak kelihatan oleh mata manusia yang lain, yang dengannya terkadang hati kita lemah akhirnya berubah. Yang tadinya mungkin karena ikhlas karena Allah, tapi ternyata ketika sudah ada pujian, sudah ada sanjungan, satu dua mulut yang mengucapkan, luar biasa Anda, masya Allah Anda, subhanallah, tabarakallah, akhirnya hati pun merasa bangga. Ini hati-hati di sini. Nah, yang kedua, nah, jadi sabar yang pertama tadi sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar di dalam apa? As-sabru 'anil ma'asi, bersabar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ma ahwajul 'abdu ila dzalik, kata beliau. Dan alangkah butuhnya seorang hamba terhadap sabar ini. Nah, kata beliau, "Tsumma in kana dzalika al-fi'lu mimma tayassaru fi'luhu kal ma'asi aw ka ma'asi al-lisan min al-ghibati wal kadhibi wal mira'i wa nahwihi, kana as-sabru 'alayhi athqal." Ya, bersabar dalam kemaksiatan. Dan ini kata beliau, betapa butuhnya seseorang untuk sabar di dalamnya. Kemudian kata beliau, bila perbuatan termasuk perbuatan yang mudah dilakukan, seperti apa? Ghibah, dusta, berdebat, dan lain-lainnya, ya, sabar di dalamnya lebih berat. Jadi perbuatan-perbuatan yang terkadang mudah untuk kita kerjakan, ya, kemaksiatan yang mudah untuk kita kerjakan, itu biasanya sabar itu lebih berat di dalamnya. Kemudian kata beliau, fataral insana idza labisa hariran, kita melihat seseorang menolak untuk memakai kain sutra. Menolak untuk memakan kain sutra. Istankara dzalika wa yaghtabu aktsara nahari fala yastankiru dzalika. Ya. Kain sutra kan jelas hukumnya apa? Haram bagi laki-laki. Nggak boleh dipakai di dunia ini. Haram bagi laki-laki. Itu gampang untuk kita tolak. Nggak boleh pakai sutra itu. Haram bagi laki-laki, Pak. Sampai-sampai kadang kita keluarkan dalil. Apa dalilnya? Oh, ini dalil. Gampang untuk menolaknya. Namun sepanjang siangnya, tatkala seseorang tidak lupa dan tidak merasa dan kadang lupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain seperti apa? Ghibah. Kalau untuk sutra gampang ditolak, tapi kalau untuk ghibah kadang nggak sadar, kadang nggak sabar untuk menghibah. Wallahul musta'an. Itulah manusia. La ilaha illallah. Kadang kita mungkin mencuri sabar kita, karena jelas-jelas tahu kita mencuri ini haram. Tapi ada kadang perbuatan-perbuatan maksiat yang lain yang mudah dikerjakan, tapi kita nggak bisa sabar di dalamnya. Seperti apa contohnya? Melihat yang haram misalnya. Kalau mencuri, masya Allah, nggak boleh itu, haram hukumnya. Tapi kalau untuk melihat yang haram kadang gampang saja, remeh saja. Berarti nggak sabar dalam sebuah kemaksiatan. Yang ketiga,
ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمل عين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى المقامات لأن مستنده اليقين. Kata beliau yang ketiga di antara jenis kesabaran adalah sabar di dalam musibah. Misalnya kematian orang yang dicintai, berkurangnya harta, bahkan mungkin binasanya harta, habisnya harta. Sabar ketika amal ain, kata beliau, buta matanya, ya karena atau bahkan mungkin ya panca indera kita, anggota tubuh kita mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tetap harus bersabar dalamnya. Ya, sabar dalam sakit dan ujian-ujian yang lainnya. Sabar di bidang ini termasuk derajat yang paling tinggi, kata beliau. Lianna mustanadahu al-yaqin. Sebab sandarannya adalah keyakinan. Apa bentuk keyakinan kita? Dari musibah-musibah yang kita dapati, seorang mukmin harus yakin. Seorang mukmin harus betul-betul yakin bahwasanya setiap musibah itu adalah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya dia akan menimpakan musibah kepadanya. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah. Jadi bukan malah justru suudzon, dapat musibah. Kenapa saya diuji terus? Kenapa saya dicoba terus sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak, orang mukmin itu selalu mengedepankan husnudzon kepada Allah. Karena landasan iman kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang kebaikan, dia pasti diuji. Bayangkan. Dia pasti diuji. Siapa yang dikehendaki, ya bahasanya orang yang mau naik tingkat itu pasti diuji. Kelas 1 SD, kalau mau naik tingkat kelas 2 pasti diuji dulu. Tidak mungkin tanpa ujian. Mau masuk ke SMP, mau masuk ke SMA, kuliahan, itu pasti ada ujiannya. Tidak mungkin, pasti ada ujiannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Siapa yang mau semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meyakini bahwa setiap ujian itu adalah bentuk tanda Allah sayang kepadanya dan bentuk bahwasanya Allah mau mengangkat derajatnya. Masuk Isya? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita lanjut setelah salat Isya insyaallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Baru saja telah kita laksanakan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan kelak akan bernilai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan kajian kita. Jadi jenis sabar yang ketiga tadi adalah sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah. Kemudian kata beliau al-muallifu al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab ini mengatakan wa qaribun min hadzal qism as-sabru ala adhan nas kalladhi yu'dhi biqawlin aw fi'lin أو جناية على نفسه أو ماله والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت. Kata beliau, termasuk bagian daripada sabar terhadap musibah, termasuk sabar daripada musibah adalah sabar terhadap gangguan manusia. Sabar terhadap gangguan manusia.
Seperti orang yang suka menyakiti dengan kata-kata. Au fi'lin, atau perbuatan. Atau bahkan tindak pidana terhadap jiwa atau harta kita. Mengambil harta kita dengan kezaliman. Nah, ini juga perlu sabar di dalamnya. Dan seseorang bisa dikatakan sabar terhadap hal tersebut. Sabar terhadap kata-katanya, sabar terhadap perbuatannya, sabar terhadap kezalimannya. Wasabru ala dzalika yakunu bi tarkil mukafaat. Dan seseorang baru bisa dikatakan sabar di dalam hal ini, sabar di dalam ujian dan musibah ini, yaitu bentuk perlakuan oleh orang-orang terhadap kita, baik melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui fitnah dan lain sebagainya. Yakunu dzalika bitarkil mukafa'ah, dengan tidak melakukan pembalasan. Anda dikatakan sabar kalau tidak melakukan pembalasan. Masya Allah, ini tingkat kesabaran yang luar biasa ini. Ya, disakiti dengan kata-kata, dia tetap sabar. Masya Allah. Dia tetap berharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesakit apapun hatinya ketika dibicarakan, ketika dihina, ketika direndahkan, dia tetap berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barangkali kehormatannya kadang-kadang dijatuhkan. Sebenarnya dia mampu untuk melawan. Sebenarnya dia mampu untuk membalas. Tapi ternyata itu semuanya ditahannya, disabar-sabarkannya, karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memikirkan efek dan dampak daripada kalau dia balas, kemudian kalau dia melawan dan seterusnya. Maka seorang mukmin itu harus banyak pertimbangan. Seorang mukmin harus banyak pertimbangan. Kalau saya balas ini nanti seperti apa akibatnya? Apakah lebih bahaya? Ya. Apa manfaatnya kalau saya balas? Apa manfaat untuk saya dan apa manfaat untuk orang tersebut? Kalau tidak ada manfaatnya, malah justru mendatangkan mudarat dan bahaya, mending kita sabar saja. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah yang membalasnya. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikan sabar kita sebagai pahala yang besar yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Memang terkadang sakit, Pak. Oh, itu memang betul. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Kadang kalau orang ngomongin kita itu, atau bahkan menghina kita itu, dan menghinanya nggak tanggung-tanggung di hadapan orang, dilecehkan kita. Ya, lidah lebih tajam dari pedang. Ya memang betul. Karena kadang pedang itu hanya mampu melukai luar-luar anggota tubuh kita saja. Mampu mensobek kulit kita, mampu melukai badan kita. Tapi kalau masalah lisan, lidah itu terkadang sampai ke hati. Dan itu biasanya berat sekali. Ya. Kadang sudah mau membalas, bisa kita balas.
Sebagaimana dia punya dua tangan, kita punya dua tangan. Sebagaimana dia punya dua kaki, juga kita punya kaki. Kalau untuk membalas itu gampang sebenarnya. Tapi ketika itu kita mampu bersabar karena Allah, kita pasrahkan semuanya karena Allah. Ya Allah, saya sabar di sini ya Allah. Bantu saya bersabar di sini ya Allah. Bantu saya kuat dari ini ya Allah. Biarkan mereka berbicara tentang apa saja. Yang penting saya tidak melanggar hukum-hukum syariatmu. Biarkan mereka berbicara tentang apa saja. Yang penting saya tetap akan mulia di sisimu ya Allah, mengharap ridhamu semata ya Allah. Nah, jadi ini luar biasa. Ini pun butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kadang orang sabar ketika diuji kemiskinan, diuji musibah, meninggal. Tapi ketika diuji dengan saudaranya dari lisan-lisannya yang buruk, kadang kita nggak sabar. Kadang kita justru malah lebih emosi. Malah justru tidak nampak dalam diri kita bahwasanya kita ini adalah seorang hamba, bahwasanya kita adalah seorang penuntut ilmu yang seharusnya banyak pertimbangan, yang harusnya lebih sabar, harusnya lebih tahan dan seterusnya. Malah sebaliknya, ya, setan menguasai kita, wal'iyadzubillah. Sabar. Dan kita semuanya pasti akan merasakan. Yang belum merasakan pasti akan merasakan nanti. Bagaimana dicibir, bagaimana direndahkan, bagaimana dihina, bagaimana dikata-katai, nanti itu akan pasti kita alami. Sebagaimana Nabi SAW di dalam dakwahnya mendapatkan hal demikian. Bahkan dari keluarganya sendiri Nabi SAW diuji. Kita juga demikian. Terkadang malah aman dari orang lain, tapi ternyata justru orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, malah justru dia yang paling memusuhi dan membenci kita. Dikarenakan kenapa? Tauhid. Dikarenakan karena kita dakwakan tauhid. Dikarenakan kita mengamalkan apa yang dianjurkan dan dituntun oleh Nabi SAW. Dan ini sebagai bentuk kabar gembira buat kita semuanya. Nabi SAW pendahulu kita yang telah merasakan hal demikian. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab. Bagaimana bentuk perlakuan Abu Lahab terhadap Nabi SAW yang kemudian ditorehkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kemudian dicantumkan di dalam satu surat. Di akhir daripada surat Juz Am. Surat apa? Suratul Lahab atau suratul Masad. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan di sana tentang cobaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, dakwahkan dakwah ini kepada ashiratakal aqrabin, kepada keluarga-keluarga terdekat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang paling gagah berani menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Bahkan dikatakan setiap Nabi SAW pergi berdakwah ke pasar-pasar, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terus ada Abu Lahab mengekor di belakangnya mengatakan, Sabi. Orang ini Sabi. Sabi ini orang yang tidak mengikuti nenek moyang, orang yang tidak mengikuti leluhur-leluhur sebelumnya. Belum lagi istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, yang merupakan tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tantenya. Karena istri paman. Dikatakan dalam Al-Quran, hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab ini, ya, bersekongkol dengan suaminya untuk mencegah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bukan hanya sekedar perbuatan, tapi ucapannya juga pedas sekali.
Bahkan Rasulullah SAW berkatakan, sabi, orang ini gila, orang ini penentang daripada nenek moyang leluhur kita. Jangan percaya sama dia. Padahal jauh-jauh sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang bangsa Quraisy itu sangat percaya sama Nabi. Saking percayanya barang-barang kadang dititipkan kepada Nabi. Bahkan setelah datangnya risalah Islam mengajak kepada tauhid, mereka pun tetap masih percaya kepada Nabi dengan menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi. Tapi ternyata ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Lahab lah yang paling pertama gagah mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka sa'irul yaum. Ketika Nabi SAW berdiri di Bukit Safa, mengajak kepada setiap kaum-kaum pembesar Quraisy, Bani Fihr, Bani Adi, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengajak mereka bahwasanya kelak akan ada siksa api neraka, kelak akan ada kehidupan akhirat. Ternyata siapa yang paling gagah berdiri menantang Rasulullah SAW? Abu Lahab itu sendiri. Dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka sa'irul yaum. Celaka kamu Muhammad sehari ini. Alihadza jama'tana? Apakah engkau mengumpulkan kami dengan ini? Mengabarkan kami bahwasanya ada kehidupan akhirat, mengajak kami beriman terhadap hari kiamat dan seterusnya. Dan bahkan Rasulullah tidak sedikit dan tidak jarang dilempari oleh Abu Lahab itu sendiri sehingga tumitnya pun berdarah. Tumit Rasulullah berdarah. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi dilempari bebatuan. Dan Rasulullah masih sabar. Dan tetap sabar. Istrinya juga demikian. Allah katakan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar di sini ada dua istilah, ada dua tafsiran para ulama tafsir. Hammalatul hatab adalah pembawa kayu bakar, artinya orang yang senantiasa membawa berita-berita kebencian untuk membenci Rasulullah SAW. Istrinya ini senantiasa menyebarkan fitnah untuk membenci Rasulullah SAW. Penafsiran yang lain kata para ulama, hammalatul hatab di sini maksudnya adalah wanita ini senantiasa membawa kayu yang berduri dan kemudian dia letakkan di mana tempat yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW. Kita belum ada apa-apanya. Kita belum pernah nginjak duri dari saudara kita. Kita belum pernah dilempari oleh saudara-saudara kita. Kita belum pernah dibawakan parang oleh saudara-saudara kita. Pernah antum dibawakan parang? Belum. Maka perjuangan kita masih kecil, masih sedikit. Dan kalaupun itu terjadi, ada pendahulu kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dibawakan parang, bukan hanya dilempari, tapi diusir dari kampungnya sendiri. Diusir dari kampungnya. Diusir dari tempat lahirnya Mekah. Maka ada salah satu dosen yang senantiasa mengatakan kepada kita, dakwah kamu itu belum berhasil kalau belum pernah diusir dari kampung. Bilang begitu Pak, dakwahmu itu belum berhasil kalau kamu nggak pernah diusir dari kampung. Ini tolak ukur keberhasilan dakwah itu di sini. Dakwah itu tidak berhasil kalau kamu tidak dibenci oleh orang-orang sekitarmu. Pasti ada yang membenci. Wajib sunatullah. Bagaimana kita tidak mau dibenci sementara Rasulullah SAW manusia terbaik itu dibenci? Siapa kita dari Rasulullah SAW? Siapa kita di antara sahabat-sahabat Rasulullah? Siapa kita di antara imam-imam yang mereka bahkan dipenjarakan, disiksa, dan seterusnya? Maka butuh sabar. Butuh sabar. Kemudian ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dalam surat Ali Imran ayat 186, jika kamu bersabar, jika kalian bersabar dan kemudian bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.
Di mana ayat sebelumnya Allah tegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam surat Ali Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, kalian akan diuji di dalam harta-harta kalian, dalam diri-diri kalian akan diuji oleh Allah. Wala tasma'unna, dan benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar itu ada kalimat lam, ada huruf lam dan nun, sebuah penekanan, penegasan, bahkan sungguh-sungguh, betul-betul, benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, la tasma'unna, engkau akan mendengarkan minal ladzina utul kitab, dari ahli kitab, min qablikum, dari orang-orang yang sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrikin, adzan katsira, perlakuan yang tidak baik, dan itu banyak sekali. Maka kata Allah, wa in tasbiru, dan jika kamu mau bersabar, wa tattaqu, dan kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal demikian itulah perkara yang wajib untuk diutamakan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 97, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah mengatakan, dan kami sungguh-sungguh mengetahui, Allah itu tahu bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang diucapkan oleh mereka. Allah tahu, dan itu pasti terjadi. Apalagi kita manusia lemah, apalagi kita manusia biasa, dibicarakan, direndahkan, dihina oleh saudara kita, pasti merasa sedih, sakit hati itu. Sakitnya tuh di sini, Pak. Di mana? Di sini. Sakit luar biasa. Subhanallah. Bahkan terpikirkan oleh kita ucapannya itu berhari-hari. Kalau bukan karena sabar karena Allah, mungkin kita akan bisa membalas lebih daripada itu. Ya, kalau syaitan menguasai kita, akan kita balas itu. Oh, jangan coba-coba. Anda makan nasi, saya juga makan nasi. Apa gitu biasanya, Mbak? Anda makan nasi, saya makan nasi. Anda makan gula, saya makan gula. Anda punya tangan dua, saya juga punya tangan dua. Itu kalau setan sudah menguasai seperti itu. Bahkan mungkin kita bisa balas lebih buruk daripada itu. Tapi ketika itu mampu bersabar karena Allah, itu nikmatnya luar biasa. Makanya kita katakan sabar itu di awal berat sekali. As-sabru kas-sibr, murrun fi madaqatihi walakinna awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit di awal. Oh, pahitnya luar biasa, Pak. Walakinna awaqibuhu, akan tetapi setelahnya itu lebih manis daripada madu. Dan yakinlah, di antara bentuk manisnya daripada sebuah kesabaran adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi ganjaran pahala yang tidak ada lagi lipatan gandanya. Bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Bayangkan, sekarang disakiti, sabar, dan kemudian kelak kita akan melihat buah hasil daripada sabar kita. Dan barangkali itu yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, dan kemudian Allah mengatakan, masuklah ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang ketika diuji, tenang ketika dilecehkan, tenang ketika direndahkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha. Engkau ridha dan Allah pun ridha kepadamu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah dalam sebagai hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, motivasi kita dalam bersabar itu surga.
Ya. Surga, saya bersabar semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dan kemudian balas dengan surganya. Itu motivasinya ketika kita dihina, dilecehkan. Motivasinya adalah surga. Semoga Allah balas dengan surga. Itu saja. Tidak usah berusaha untuk melawan. Kalau Anda berusaha untuk melawan, kesempatan untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah akan hilang. Semakin diuji, sabar, pahala. Diuji lagi, sabar, pahala lagi. Maka kita katakan barangkali nanti nilai-nilai pahala sabar kita lah yang akan menjadi termasuk pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Itu yang kita harapkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Akan tetapi jika kamu bersabar, sungguh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi sabar. Ya. Apalagi namanya yang apalagi kalau nama kita sabar. Ada nama sini sabar, Pak? Ada kan biasanya namanya sabar. Ya, harusnya lebih pantas. Ya. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menerangkan tentang keutamaan sabar yang sangat banyak. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah azza wa jalla bima an." Illa kafara Allah azza wa jalla biha an, hatta syaukati yushakuha. Tidaklah sesuatu musibah ditimpakan kepada seorang muslim. Tidaklah sesuatu musibah diujikan kepada seorang muslim kecuali Allah akan melebur kesalahannya, kecuali itu adalah merupakan bentuk penggugur dosanya, hingga duri yang menusuknya pun sekalian, sehingga duri pun yang menusuk dia itu bisa jadi adalah merupakan pelebur dosa. Jadi ketika diejek, ketika dihina, ya jangan langsung membela diri. Sebenarnya sikap muslim itu tidak begitu. Ketika dihina, ketika dilecehkan, ketika direndahkan, seorang muslim itu tidak langsung membalas, ya, tidak langsung membela diri. Tapi seorang muslim yang baik, dia harusnya introspeksi diri. Barangkali apa yang diucapkan orang ini betul. Memang saya pantas mendapatkan hinaan ini. Subhanallah. Sudahkah sampai kita dalam derajat tersebut? Berat memang. Saya sendiri yang bilang seperti ini belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya ini kita jadikan sebagai sebuah pelajaran buat kita. Ya. Sebagai pengingat buat kita. Ketika direndahkan, ya kita harus mengingat diri. Ya Allah, barangkali ini memang betul apa yang dikatakan saudara saya. Engkau kirim dia untuk mengingatkan saya. Karena mungkin selama ini saya lupa bahwasanya saya memang ini orang hina. Saya memang pantas mendapatkan hinaan ini ya Allah. Sehingga akhirnya pun itu menjadi sebuah pelebur dosa kita. Pelebur dosa kita. Nah, bahkan kata Rasulullah, duri yang menusuk tubuh kita itu bisa menjadi sebuah penggugur dosa kita. Jadi kadang kita dikena musibah, jangan musibah lah. Terkadang tertusuk apa gitu kaki kita, langsung kita cari siapa yang masang ini, siapa yang taruh duri di sini, siapalah yang ini. Itu kan biasanya kita begitu. Nah, seorang mau coba dirubah konsepnya. Subhanallah, ini mungkin jadi pelebur dosa saya. Aduh, kaki kita tertusuk, kena duri, kena api. Barangkali ini adalah sebuah pelebur dosa kaki saya. Kembali husnuzon lagi sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, jadikanlah ini sebagai pelebur dosa saya. Bukan mencari kambing hitam. Bukan mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan yang lain. Kamu ya taruh di situ. Kamu gara-gara kamu ini saya begini. Coba. Perbedaannya jauh. Ya, seorang mukmin ketika diuji, dia langsung mengatakan ini mungkin jadi pelebur dosa saya. Ketika ditimpa musibah, ini mungkin memang pantas untuk saya dapatkan. Ya. Bersyukur dia. Nah,
Kemudian kata Rasulullah sallallahu dalam hadis yang lain, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukat yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu." Seorang muslim tidaklah ditimpakan kelelahan. Subhanallah, lelah saja Bapak Ibu itu bisa menjadi pelebur dosa. Lelah, capek. Lelah, apalagi lelah dari beribadah, lelah dari bekerja mencari nafkah. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan. Ya. Wala nasabin, kepenatan, wala hammin, duka, wala huznin, sedih, wala adha, dan gangguan, wala ghammin, dan bahkan kegalauan, kekhawatiran, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuknya sekalipun, illa kafarallahu lahu min khatayahu, kecuali Allah akan melebur kesalahan-kesalahannya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini adalah cara Allah untuk mengampuni kita. Dan dalam hadis yang lain kata Rasul, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi min khati'atin. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Apa kata Rasulullah? Ujian senantiasa akan menimpa seorang mukmin. Ini pasti. Jangan kira orang yang mengatakan saya beriman kemudian dia tidak akan diuji, kemudian dia tidak akan diuji oleh Allah, tidak mungkin. Yang mengatakan saya dirinya beriman, saya beriman, pasti akan diuji oleh Allah. Belum pernah diuji, akan diuji oleh Allah. Besar kecilnya, sedikit banyaknya, berat ringannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian senantiasa akan menimpa seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukminah. Ini wajib. Kita katakan tadi sebagai bentuk naik levelnya seorang mukmin itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang mukmin mukminah senantiasa akan ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jasadihi, pada raganya, pada anggota tubuhnya. Matanya mungkin sakit, telinganya, hidungnya, ya, tenggorokannya, dadanya, perutnya, kaki, tangan, dan semuanya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sudah menjadi sebuah lumrah. Apalagi dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, akan semakin berkurang kekuatan kita. Penglihatan akan semakin lemah, pendengaran juga demikian. Kekuatan kita juga akan semakin berlemah. Mulailah satu persatu anggota tubuh kita akan sakit. Sakit tua, itu pasti Pak. Tadinya mungkin sholatnya Masya Allah bisa berdiri lama, sekarang harus pakai kursi. Itu akan suatu saat kita akan rasakan itu. Kalau nggak begitu nanti mungkin matanya, penglihatannya akan berkurang, pendengarannya akan menurun, perasaannya juga demikian dan seterusnya. Setiap di anggota tubuh kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan selagi sehat. Jangan tunggu sakit mau beribadah. Tunggu tua mau beribadah. Kemana kita di masa muda? Kemana kita di masa muda? Sampai menunggu orang tua baru mau beribadah. Sudah tidak sama lagi pahalanya. Taat beribadah di masa muda itu beda bobot pahalanya daripada taat beribadah di masa tua. Bukankah masa muda selalu dipuji oleh Rasulullah, disanjung-sanjung? Masa muda itu luar biasa. Syabun nasya'a fi ibadatillah. 7 golongan yang diundi oleh Allah. Di antaranya adalah anak muda. Anak muda kata Rasulullah yang tumbuh dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jempol.
Karena kalau sudah orang tua Pak taat beribadah ya sudah wajar. Wajar nggak? Wajar. Yang kurang ajar itu tuh makin tua makin jadi. Itu kurang ajar. Tapi kalau orang tua taat beribadah wajar, karena dia akan semakin dekat sama Allah. Sudah mau pergi dia, mau berangkat sudah. Seharusnya sudah siap-siap. Meskipun umur tidak pandang tua, tidak pandang muda. Makanya di sisi lain Rasulullah memuji orang-orang yang muda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syab nasya'a fi ibadatillah. 7 golongan dinaungi oleh Allah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya di masa muda itu ya kita mau hura-hura gitu kan. Tua apa namanya? Pengen ini, pengen itu dan seterusnya, ke sini ke sana. Tapi kalau misalnya tetap bisa mengekang dirinya dalam beribadah kepada Allah, itu baru pemuda yang luar biasa. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin dan mukminah kecuali akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji oleh Allah fi jasadihi, di dalam raganya, pada tubuhnya, wa malihi, dan di dalam hartanya. Harta pasti akan diuji oleh Allah. Ya, tidak mungkin stabil terus. Oh, masya Allah, lancar terus usahanya, tidak bisa. Pasti suatu saat akan turun, naik turun dan seterusnya. Wa fi waladihi, dan bahkan akan diuji pada anaknya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi min khatiyah, sampai dia kelak akan berjumpa bersama Allah dan dia pun tidak memiliki kesalahan satupun. Jadi anak pun itu merupakan ujian, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bersabar, masya Allah. Ya, apalagi saudara-saudara kita yang kadang diuji oleh anaknya, masya Allah, yang mungkin lahir dalam keadaan berkekurangan, ya, kurang mentalnya, kurang fisiknya, sehingga masya Allah, kadang ada orang tua itu luar biasa sabarnya Pak menghadapi anak-anak seperti ini. Ya, jangankan anak yang berkekurangan, anak yang normal saja kadang sudah kerepotan orang tuanya. Betul tidak? Ya, anaknya menangis saja itu luar biasa repotnya, mintain dan itu luar biasa. Ada yang diuji oleh Allah dengan anaknya. Contohnya misalnya, mohon maaf, apa ya, yang biasanya kurang akalnya misalnya, atau dalam istilah lain apa istilahnya itu? Ya, autis. Oh, subhanallah. Ya, itu ujian. Dan kalau dia mampu bersabar dengannya, bisa anaknya yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, hatta yalqallaha wa ma alaihi min khatiyah. Ya, kalau dia bisa bersabar dan kemudian bisa berjumpa bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas ujian tersebut, dia akan berjumpa dalam keadaan tidak lagi memiliki kesalahan-kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, saudara-saudara kita yang diuji sama anaknya, sabar. Surga menunggumu jika kita bisa bersabar. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin. Amin. Mohon izin bertanya, manakah yang lebih utama, orang kaya yang pandai bersyukur ataukah orang miskin yang selalu bersabar? Mana yang lebih utama? Apa jawabannya? Orang kaya yang pandai bersyukur atau orang miskin yang selalu bersabar? Mana yang lebih utama? Orang kaya pandai bersyukur. Orang kaya pandai bersyukur.
Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi orang miskin ini yang lebih mulia di sisi Allah karena kesabarannya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semuanya mulia di sisinya. Yang orang kaya bisa mulia di sisi Allah dengan kekayaannya karena apa? Dia bersyukur. Orang miskin juga demikian, bisa mulia di hadapan Allah jika dia bersabar. Ya, ini bentuk kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan kemuliaan itu hanya didapatkan orang-orang kaya saja. Ya. Mereka akan mulia ketika dia bersyukur dengan kekayaannya. Dia infakkan di jalan Allah, dia pakai untuk taat kepada Allah dan seterusnya. Orang miskin juga akan mulia. Bisa mulia di hadapan Allah ketika apa? Dia mampu bersyukur. Nah, dan yang lebih parah ketika orang miskin tidak apa? Tidak bersabar. Orang miskin tidak bersabar. Orang kaya tidak bersabar, tidak bersyukur, ya masih mending karena dia punya kekayaan. Orang kaya sombong biasa di mata manusia, tapi sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah miskin sombong, nah ini yang luar biasa ini. Nah, maka di sini tidak bisa kita tentukan mana yang lebih baik. Semua memiliki kebaikan dari sisi-sisi yang lain. Kaya akan mulia di hadapan Allah dengan kekayaannya dengan syarat dia bersyukur. Miskin juga akan mulia di hadapan Allah dengan syarat dia bersabar dengan kemiskinannya tersebut. Karena banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan orang miskin itu memiliki keutamaan daripada orang kaya. Di antara keutamaan mereka orang miskin adalah hisabnya sedikit. Hisabnya sedikit. Meskipun orang kaya baik dia, bersyukur dia, infak terus dia, tapi tetap dia akan lama hisabnya. Ya. Tetap akan lama, tapi kalau miskin apa yang mau dihisab? Apa yang mau dihitung? Ya nggak punya apa-apa. Nah, jadi sisi lain ya, orang miskin memiliki kemuliaan tersendiri, begitu juga orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suami sering bercanda yang kadang seperti tidak bercanda dengan sedikit menyakiti hati, lalu kita marah dan mendiamkannya, apa respon seperti itu menjadi salah karena kurang sabar? Ya, sabar. Ya, jangan terlalu baper. Ya meskipun yang wanita memang sifatnya baper ya. Ya. Seorang istri, seorang wanita itu ya kodratnya memang baperan. Ya. Itu wanita. Laki-laki beda, Pak. Laki-laki itu tegas. Ya, kalau laki-laki baperan berarti suruh pakai jilbab kalau laki-laki baperan. Iya. Wanita memang begitu. Ya, sifatnya adalah ya mudah tersinggung. Ya maka ya seorang istri ya harus cerdas di dalam memperlakukan suaminya. Ya tanya suaminya, ini maksud bapak, maksud ayah apa? Ini canda atau gimana nih? Kalau hanya sekadar bercanda ya biasalah, biasa. Ya, jangan terlalu dianggap serius. Seninya di dalam berkeluarga memang harus begitu. Kadang kita harus bercanda, kadang harus serius dan seterusnya. Afwan Ustaz, Ana sering bertanya, izin saya bertanya, kalau pulang dari kajian selalu kadang dicemooh sama kakak adik Ana. Tapi Ana selalu diam dan tidak menanggapinya. Apakah Ana harus selalu diam saja Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Ya biasa saja, biarkan saja. Ya, bagaimanapun dia menanggapi kita yang mau belajar ini, dia pandang sebelah mata, meremehkan dan seterusnya. Hadapi dengan sabar. Sabar, tetap berbuat baik, tetap sapa,
tetap santun, meskipun itu berat. Berat memang, ya tapi itu yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Ya. Diam saja, nggak usah tanggapi ya. Kalau bisa balas dengan kebaikan, itu yang lebih afdal. Ya, balas kebaikan itu akan menjadi lebih afdal. Nah, jika harta kita ingin diambil oleh orang lain, bersabar atau kita berusaha mempertahankan harta kita jika kita mampu. Bukan mempertahankan harta kita termasuk jihad. Nah, ini berbeda ceritanya ini. Nah, jangan orang mengambil harta kita ya Pak, sabar. Ya, mau diambil motor mobil kita, ambil Pak, sabar saya Pak. Sabar. Bukan begitu ceritanya. Ya, ya, itu masuk dalam hal membela harta hak milik kita. Ya, pertahankan. Jika itu betul-betul milik Anda, ya, dan ada orang yang zalim mau mengambilnya dalam keadaan secara batil, pertahankan. Ya, karena itu adalah salah satu adalah bentuk jihad kita. Nah, ini pertanyaannya panjang ini. Oh, bolak-balik. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ana sering merasa malu dan sedih ketika Ustaz membacakan hadis dengan bahasa Arab, sebab ana tidak mengerti bahasa Arab, kecuali setelah Ustaz terjemahkan. Begitu pula ketika salat, terkadang sering tidak fokus karena tidak mengerti isi salat. Ya, tidak mengerti isi salat tersebut, kecuali surat Al-Fatihah, ucapan Allahu Akbar, salam dan amin. Doakan agar kami dimudahkan mengerti dan bisa berbahasa Arab. Amin, Allahumma amin. Yang kadangkala ada niat, namun kadang malas dan tidak sabar dalam kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Ini luar biasa. Ini bahasa Arab ini, Bapak Ibu, adalah ilmu yang biasanya orang tuh semangat di awal. Semangat di awal, kendor di akhir. Kalau sudah mulai nanjak, sudah belajar tentang nahwu sarf, perbedaan kalimat, perbedaan harakat, itu sudah mulai mentok, akhirnya mundur secara beraturan. Nah, ini harus didobrak. Kalau nggak didobrak nggak bakal maju-maju kita. Nggak bakal maju-maju. Dan antum lebih besar perjuangannya. Karena antum itu tidak jadi santri. Kalau santri kan wajib itu belajar bahasa Arab. Mau nggak mau, faham nggak faham harus terima pelajaran ini. Kan begitu. Tapi antum, kadang kalau kita belajar di luar biasanya, ya nggak mungkin pula ustaznya telepon, datang kamu ya. Kalau nggak datang, saya hukum kamu. Nggak mungkin juga. Melainkan harus muncul dari kesadaran tersendiri. Dan itu berat. Ya, maka di sini pentingnya bahasa Arab adalah untuk memahami bacaan-bacaan yang kita ucapkan, khususnya terlebih dalam sholat. Sering kita katakan Bapak Ibu, kita faham saja arti yang ada di dalam salat itu, terkadang kita belum bisa khusyuk, masih susah khusyuk, apalagi kalau kita nggak paham. Ya, ada orang ngomong di depan kita, ngomong pakai bahasa Jerman, dia ngomong aja. Lama kelamaan bisa fokus nggak kita? Ya nggak paham gimana ceritanya mau fokus. Paham aja kadang kita nggak gagal fokus, apalagi kalau nggak paham. Maka di antara salah satu kunci khusyuk dalam sholat, maknai apa yang ada di dalam sholat, khususnya surat Al-Fatihah, ya, dan surat-surat lainnya, dan zikir-zikir yang ada. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya Sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar bagi yang memujinya. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Apa artinya? Subhana Rabbiyal A'la. Apa artinya? Rabbighfirli. Apa artinya? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Apa artinya? Pahami. Dan ya sekali belajar kadang. Ini kan sekali belajar kita untuk seumur hidup insyaallah. Paksakan untuk memahami apa yang dibaca dalam salat, dari iftitah surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek yang biasa kita baca, khususnya qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kayak biasanya itu Pak ya. Ya, ayat pemungkas. Ya, ayat pemungkas. Kalau sudah mentok apa lagi bacaannya ini ya? Lagi malas-malas, qul huwallahu ahad. Pahami artinya apa?
zikir ruku, zikir sujud, tahiyat. Apa artinya? Kan itu kita baca setiap hari, Pak. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan kita mau memahaminya? Mau begitu terus, umur bertambah sementara kita nggak paham-paham apa arti dalam zikir-zikir salat. Ini yang penting. Ya, kita tidak dituntut untuk mengetahui bahasa Arab secara bagus dan bagaimanapun, minimal paham makna-makna yang ada dalam salat kita. Supaya kita lebih khusyuk. Ya, kita berusaha pahami. Ya, dan itu tidak lama insyaallah. Seminggu kita pelajari, insyaallah akan bermanfaat untuk seumur hidup kita. Nah, kita ulangi, kita paham saja belum tentu khusyuk, tahu artinya saja belum tentu khusyuk, apalagi kalau memang nggak tahu artinya. Apalagi kalau nggak tahu artinya. Bagaimana kita mau menangis? Bagaimana kita mau merengek sama Allah dengan mengatakan Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bagaimana kita bisa menghayati kalau kita nggak paham artinya? Paham saja belum tentu bisa khusyuk, apalagi kalau nggak paham. Sehingga ya terkadang kita melayang-layang pikiran kemana-mana. Kadang berucap lisan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi pikiran kita kemana-mana. Sekali dua kali kita pelajari, Pak. Paksa. Dari iftitah, ya, doa iftitah. Makna artinya apa doa iftitah? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah hamba dan jauhkan hamba dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau menjauhkan antara yang barat dengan yang timur. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ya kalau kita nggak belajar dari sekarang, ya kapan? Ya, kalau kita nggak dobrak pintu untuk pelajari ayat-ayat atau bacaan-bacaan dalam salat, kapan kita memahaminya? Dan itu insya Allah sekali kita pelajari akan bermanfaat insya Allah selama seumur hidup kita. Karena kan kita salat terus. Surat Al-Fatihah khususnya misalnya. Berapa kali kita baca dalam sehari semalam? Berapa kali? Minimal 17 kali, Pak. Minimal. Kalau ada yang kurang dipertanyakan. Kalau ada yang kurang 17 kali baca Al-Fatihah sehari semalam, tanya-tanya ini. Barangkali sholat subuhnya 1 rakaat. Sholat maghribnya mungkin 2 rakaat. Jadi minimal seorang muslim itu baca Al-Fatihah 17 kali. Itu paling minimal. Belum lagi ditambah sunnah-sunnahnya, rawatibnya 12 rakaat. 17 tambah 12 berapa sudah? Berapa? 29. Tambah lagi sholat tahajudnya 11 rakaat sama witirnya. Berapa sudah? 4? 40 berapa? Berapa, Pak? 40 pas. Belum lagi sholat duhanya. Hitung sendiri. Belum lagi tahiyatul masjidnya. Hitung sendiri. Belum lagi istikharahnya. Belum. Masya Allah. Bisa baca kita 50 kali minimal Al-Fatihah itu dalam sehari semalam. Tapi kok kita nggak ngerti-ngerti artinya, gimana ceritanya? Padahal sehari minimal 17 kali. Tapi nggak ada usaha untuk memahami artinya. Ya, sebuah kelalaian. Ya, sebuah kelalaian kalau kita nggak mau berusaha untuk memahami makna Al-Fatihah itu sendiri. Allahumma musta'an. Nah, kemudian ini panjang sekali, Pak, pertanyaannya. Habis waktu kita, Pak. Bagaimana menghadapi orang yang jika kita katakan bersabarlah, namun jawabannya sabar itu kan ada batasnya. Kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan. Oh, sabar itu nggak ada batasannya, Pak. Sabar itu nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya sabar itu. Salah besar kalau ada orang mengatakan sabar itu kan ada batasannya. Itu bagi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka mengatakan sabar itu ada batasannya. Ya karena kamu tidak bisa mengendalikan diri. Karena kamu masih dikuasai oleh setan. Ya maka mengatakan sabar itu nggak ada batas. Tapi kalau misalnya Anda bisa mengendalikan diri, sabar itu tidak ada batasannya, Pak.
Sebagaimana hisabnya tidak ada batasannya, maka tingkatannya pun tidak ada batasannya. Apakah azab atau hukuman orang yang tidak mau membayar hutangnya, apakah akan menjadi penghalang seorang tersebut untuk masuk surga meskipun dia mati syahid? Dan semoga yang berhutang hadir dalam kegiatan ini. Ini maksudnya nagih secara halus, Pak. Semoga yang terlilit utang dipermudah Allah untuk melunasinya. Nah, ya hutang adalah sebuah kewajiban untuk kita lunasi. Ya, berat ancamannya sehingga hutang itu sendiri ayatnya paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ya, berusaha untuk melunasinya. Minimal ada itikad baik untuk melunasi. Karena itu akan menjadi bumerang sendiri nanti di akhirat kelak. Ya, mati syahid pun akan tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tentang hutang-hutangnya. Karena ini berkaitan tentang ya hak-hak adami, hak-hak kepada antara sesama manusia. Dan itu tidak akan pernah bisa selesai sebelum kita menyelesaikannya di dunia ini. Ya, sebelum kita menyelesaikannya di dunia ini. Bahkan orang yang punya hutang, ahli warisnya di antara kewajiban yang pertama adalah melunasi hutang-hutang daripada ya orang tuanya dan selainnya. Kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya simpan baik-baik ini insyaallah. Kita jawab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini juga barakallahu fikum, karena waktu yang batasi kita. Kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya seperti kepada kita beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita pun bisa mendengarkan dan mengikuti dan mengamalkan dengan baik. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.